Oke. Ya rendahnya kompetensi Bismillahirrahmanirrahim. guru Assalamualaikum dalam warahmatullahi menyampaikan wabarakatuh. Waalaikumsalam Bentar, warahmatullahi bentar, bentar, bentar. wabarakatuh. Apa pula? Oke, siap. Oke, udah aman ya Kang rekaman? Aman. Sip, oke. Ya, jadi kalau Bu Desi mau lihat lagi bisa ngeliat di rekaman. Ya, diulang Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di penghujung kegiatan kuliah kita ya Bapak Ibu. Insya Allah masih semangat ya. masih Kita semangat. akan siap. Kita akan kuliah di matkul keterampilan berbahasa sambil menunggu Bu Desi masuk. Bisa dimulai saja presentasinya oleh kelompok 8 yang akan membahas tentang krisis pendidikan ya Pak ya. Di Indonesia moderatornya siapa? Kelompok 8 Parian, moderatornya. Sa? Iya, saya. Oh, Parian lagi. Monggo untuk jalannya diskusi, diperkenankan Parian untuk memimpin diskusi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru nimatillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa dapat hadir pada perkuliahan terakhir yang kami hormati Ibu Dr. Dwi Desi Pajarsari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa reseptif dan produktif. Yang kami hormati Ibu Ketua Kelas Ibu Rizky beserta pengurus XC yang kece-kece dalam menjalankan tugas yang sangat luar biasa serta rekan-rekan mahasiswa program Magister Bahasa Indonesia yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada sesi ini kita akan mendiskusikan topik yang menarik, yaitu tentang krisis pendidikan di berbagai negara dan solusinya yang akan dipresentasikan oleh kelompok 8. Izinkan saya sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi hari ini. Selanjutnya saya akan perkenalkan anggota kelompok kami. Silahkan untuk di-share screen. Ini slide berapa ini? Slide 9 ini, Wah. Ya, baik. Perkenalkan anggota kelompok 8 terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Ibu Eha Solihat, yang kedua ada Ibu Murheni, yang ketiga ada Ibu Nopi Yanti, yang keempat ada Ibu Najwa Fitriati Laila Sodik, yang kelima ada saya sendiri, yang keenam ada Ibu Siti Arum Maulani. Nah, selanjutnya marilah kita simak bersama-sama materi dari kelompok 8 yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Murheni. Kepada Ibu Murheni, saya persilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Rian atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian krisis pendidikan. Krisis pendidikan merupakan kondisi ketika sistem pendidikan mengalami ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi utamanya secara optimal, yaitu menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, inklusif, dan efektif bagi seluruh masyarakat. Krisis ini tidak hanya ditandai oleh rendahnya akses masyarakat terhadap sekolah, tetapi juga oleh menurunnya mutu pembelajaran, lemahnya kemampuan literasi peserta didik,
serta ketidakmampuan sistem pendidikan dalam menjawab tantangan perkembangan zaman. Oke, next. Selanjutnya ada krisis pendidikan memiliki beberapa karakteristik utama yaitu yang pertama rendahnya kualitas pendidikan. Rendahnya kualitas pembelajaran terjadi ketika proses pendidikan lebih berorientasi pada penyampaian materi dan pencapaian nilai akademi dibanding pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman peserta didik. Yang kedua, tingginya angka putus sekolah. Nah, tingginya angka putus sekolah menjadi indikator bahwa sistem pendidikan belum mampu mempertahankan peserta didik untuk tetap belajar secara berkelanjutan. Faktor penyebabnya meliputi kemiskinan, konflik sosial, pernikahan dini, rendahnya motivasi belajar, dan keterbatasan akses pendidikan. Yang ketiga, ketimpangan akses pendidikan, rendahnya kemampuan literasi. Nah, ketimpangan akses pendidikan menunjukkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Yang keempat, minimnya fasilitas belajar. Fasilitas pendidikan yang tidak memadai menjadi penghambat utama kualitas belajar. Banyak sekolah masih mengalami kekurangan ruang kelas, buku perpustakaan, laboratorium, dan saran teknologi pendidikan. Selanjutnya, kesenjangan digital. Transformasi digital dalam pendidikan menciptakan tantangan baru berupa kesenjangan akses teknologi. Digitalisasi memang membuka peluang pembelajaran yang luas, tetapi tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap internet dan perangkat digital. Yang terakhir ada rendahnya kualitas guru. Guru merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan pendidik atau pendidikan. Namun, banyak negara masih ditemukan masalah seperti kurangnya pelatihan profesional, rendahnya kesejahteraan guru, keterbatasan kemampuan literasi digital, penggunaan metode pembelajaran yang monoton. Oke, mungkin itu saja. Ayo, lanjut. Masih saya, Pak Rian? Masih, Bu? Oke. Selanjutnya ada kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan salah satu faktor utama penyebab krisis pendidikan di berbagai negara berkembang. Ada beberapa, yaitu yang pertama, biaya pendidikan. Meskipun beberapa negara telah menerapkan program pendidikan gratis, pada kenyataannya peserta didik masih menghadapi berbagai biaya pendidikan seperti biaya seragam sekolah, transportasi, buku pelajaran, perlengkapan belajar, dan uang kegiatan sekolah. Selanjutnya, kurangnya fasilitas belajar.
Kemiskinan juga menyebabkan terbatasnya fasilitas belajar yang dimiliki peserta didik. Banyak anak dari keluarga yang kurang mampu tidak memiliki meja belajar, tidak memiliki ruang belajar yang nyaman, buku pelajaran yang lengkap, alat tulis yang memadai, dan perangkat teknologi pembelajaran. Selanjutnya, keterbatasan buku dan budaya literasi. Peserta didik dari keluarga yang kurang mampu umumnya memiliki akses terbatas terhadap buku dan bahan bacaan berkualitas. Yang keempat, rendahnya akses internet dan teknologi. Perkembangan teknologi digital dalam pendidikan menciptakan tantangan baru bagi masyarakat. Peserta didik dari keluarga ekonomi rendah sering mengalami keterbatasan akses internet, telepon pintar, komputer, kuota pembelajaran daring. Selanjutnya, kewajiban bekerja membantu keluarga. Yang keenam, rendahnya kualitas gizi dan kesehatan. Nah, kemiskinan juga berdampak pada rendahnya kualitas gizi peserta didik. Anak-anak dari keluarga miskin sering mengalami kekurangan nutrisi, anemia, stunting, kesehatan yang buruk. Nah, kondisi kesehatan tersebut memengaruhi perkembangan otak, daya konsentrasi, dan kemampuan belajar peserta didik. Oke, itu selanjutnya masih ada lagi apa dilanjut ke anggota yang Materi lain? selanjutnya Iya. akan disampaikan oleh Ibu Siti Arum Maulani. Silahkan kepada Ibu Siti Arum Maulani. Saya persilahkan. Dibuka mikrofonnya, Bu Arum. Ya, siap. Baik, terima kasih kepada Bu Murheni dan Parian untuk waktunya. Saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh Bu Murheni. Ada konflik dan ketidakstabilan politik. Konflik bersenjata merupakan salah satu penyebab paling serius dari krisis pendidikan global. Dalam situasi perang dan ketidakstabilan politik, sistem pendidikan sering menjadi sektor yang paling terdampak karena aktivitas belajar mengajar tidak dapat berlangsung secara normal. Konflik menyebabkan rusaknya fasilitas pendidikan, terganggunya distribusi sumber belajar, hilangnya tenaga pendidik, serta menurunnya kondisi psikologis peserta didik. Akibatnya, pendidikan tidak lagi mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan pembentukan kualitas sumber daya manusia. Inti masalahnya adalah penyebab krisis global, yaitu konflik bersenjata merupakan salah satu pemicu paling serius yang menyebabkan krisis berskala global. Yang kedua, inti masalahnya adalah sektor paling terdampak, di mana ketika terjadi perang atau ketidakstabilan politik, sistem pendidikan menjadi sektor utama yang paling hancur dan dirugikan. Dampak nyata terhadap pendidikan. Ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata merusak ekosistem pendidikan melalui beberapa cara, yaitu berhentinya kegiatan belajar mengajar. Aktivitas sekolah tidak dapat berlangsung secara normal karena situasi yang tidak aman bagi siswa dan guru. Selanjutnya, kerusakan fasilitas fisik. Konflik seringkali menyebabkan rusaknya fasilitas pendidikan, seperti gedung sekolah yang hancur akibat perang. Selanjutnya, terhentinya logistik pendidikan.
distribusi sumber belajar seperti buku paket, alat peraga, dan kurikulum menjadi terganggu atau terhenti total. Yang selanjutnya, kehilangan tenaga pendidik. Dunia peraga dan kurikulum menjadi terganggu atau terhenti total. Kehilangan tenaga pendidik. Dunia pendidikan kehilangan guru atau dosen baik karena mereka menjadi korban mengungsi atau terpaksa berhenti mengajar dan gangguan psikologis peserta didik. Selanjutnya, rendahnya budaya literasi. Yang pertama yaitu rendahnya kemampuan memahami teks. Yang kedua, menurunnya kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga, yaitu kesulitan menganalisis informasi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, Varian. Silakan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Ibu Eha. Silahkan untuk Ibu Eha. Saya persilahkan. Terima kasih Varia atas waktunya. Next, rendahnya budaya literasi. Tadi krisis pendidikan di berbagai negara itu disebabkan oleh salah satunya oleh rendahnya literasi. Kemudian dampak pertama, rendahnya kemampuan memahami teks. Banyak peserta didik yang sebenarnya mampu membaca secara teknis, namun belum mampu menangkap makna yang terkandung dalam bacaan. Peserta didik sering mengalami kesulitan menemukan indikator, memahami hubungan antar batasan, menarik kesimpulan, maupun menafsirkan pesan tersirat dalam sebuah teks. Salah satu contohnya adalah ketika siswa kesulitan memahami teks argumentasi, artikel ilmiah, maupun bacaan yang membutuhkan analisis lebih mendalam. Akibatnya, proses belajar menjadi kurang efektif karena informasi yang dibaca tidak benar-benar dipahami. Kemudian, menurunnya kemampuan berpikir kritis. Peserta didik yang jarang membaca cenderung menerima informasi begitu saja tanpa melakukan analisis atau evaluasi. Di era digital ini, sama kita ketahui bahwa informasi itu sangat mudah diperoleh melalui medsos. Namun, terkadang tanpa kemampuan literasi yang baik, peserta didik akan kesulitan membedakan informasi yang benar dan informasi yang menyesatkan atau hoax. Jadi mereka kurang berpikir kritis untuk mempertanyakan informasi ini benar atau salah, atau membandingkan berbagai sumber dan menyusun pendapat berdasarkan fakta. Kemudian yang ketiga, kesulitan menganalisis informasi. Peserta didik yang memiliki budaya literasi rendah biasanya hanya memahami informasi pada tingkat permukaan saja atau surface reading. Mereka kesulitan menghubungkan informasi, menemukan hubungan sebab akibat, menyusun argumen, serta mengimplementasikan data atau fakta yang diperoleh. Jadi dalam dunia akademik, kemampuan analisis sangat penting karena peserta didik dituntut untuk memahami berbagai sumber informasi yang kompleks. Jika kemampuan ini rendah, maka proses pembelajaran akan terhambat dan prestasi akademik akan cenderung menurun. Next. Kemudian ketimpangan teknologi digital. Selain rendahnya budaya literasi, faktor lain yang menjadi penyebab krisis pendidikan global yaitu ketimpangan teknologi digital. Seharusnya teknologi ini menjadi sarana untuk mempermudah akses pendidikan. Namun kenyataannya tidak semua peserta didik berkesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi. Sehingga muncul kesenjangan antara peserta didik yang memiliki akses teknologi dan yang tidak memiliki akses teknologi. Hal ini disebabkan karena pertama, tidak memiliki perangkat digital. Jadi ada yang peserta didik yang tidak memiliki perangkat digital yang memadai.
Bagi keluarga yang ekonominya rendah, membeli perangkat teknologi seringkali menjadi beban yang cukup berat. Bahkan dalam satu keluarga itu, satu perangkat harus digunakan secara bergantian oleh beberapa anak yang sedang belajar. Akibatnya, peserta didik kesulitan mengikuti pembelajaran daring, mengerjakan tugas, maupun mengakses sumber belajar digital. Kemudian yang kedua, akses internet yang terbatas. Meskipun peserta didik memiliki perangkat digital, proses pembelajaran tetap akan terhambat jika jaringan internet tidak tersedia atau tidak stabil. Misalnya di daerah terpencil yang memiliki kendala sinyal, keterbatasan infrastruktur, atau mahalnya biaya kuota internet. Akibatnya peserta didik kesulitan mengikuti kelas virtual, mengunduh materi pelajaran, maupun mengirimkan tugas secara daring. Kemudian yang ketiga, kurangnya literasi teknologi. Masih banyak peserta didik maupun guru yang belum memanfaatkan teknologi secara optimal untuk pembelajaran. Mereka masih kesulitan menggunakan platform pembelajaran, mencari sumber belajar yang valid, serta mengolah informasi digital secara kritis. Kemudian selanjutnya, dampak ketimpangan digital terhadap pendidikan. Beberapa dampaknya antara lain meningkatnya kesenjangan pendidikan antara kelompok ekonomi tinggi dan rendah, menurunnya efektivitas pembelajaran daring, rendahnya partisipasi peserta didik dalam kegiatan belajar, hingga meningkatkan risiko putus sekolah. Kemudian yang kelima, transformasi digital belum merata. Nah, ini dari keseluruhan ini terdapat transformasi digital yang belum merata di setiap daerah, ada daerah yang lain berbeda, contohnya di daerah. Mungkin cukup, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Novi. Silakan Ibu Novi. Terima kasih Ibu Eha atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya terdengar jelas. Terdengar Bu, aman. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan rendahnya kompetensi guru. Sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu krisis di berbagai dunia ini salah satunya adalah ketimpangan teknologi seperti itu. Dan saya akan menjelaskan rendahnya kompetensi guru. Jadi krisis yang terjadi di berbagai negara ini, termasuk Indonesia ya. Tidak hanya Indonesia saja, Bapak Ibu. Ternyata negara-negara maju juga seperti Amerika, Inggris, Jepang itu mempunyai masalah krisis pendidikan, yang mana pendidikan tersebut tidak mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut begitu. Salah satunya yaitu rendahnya kompetensi guru. Yang pertama, kekurangan guru profesional. Kekurangan guru profesional di sini yaitu guru mempunyai keterbatasan akses terhadap pelatihan, misalnya pelatihan guru yang membutuhkan dana seperti itu, waktu, dan juga mungkin harus mempelajari lagi kurikulum yang terbaru lagi seperti itu. Jadi kompetensi pelatihan tersebut tidak memadai seperti itu. Selanjutnya fasilitator dari pembelajaran tersebut juga mungkin kurang apa ya, kurang tersedia seperti itu. Lalu pembimbing literasinya juga mungkin kurang, pengembang kreativitas peserta didiknya juga mungkin kurang juga, dan pengarah penggunaan teknologi pendidikan juga itu masih terhambat karena terbukti sekarang jadi kualitas pembelajarannya juga menjadi kurang berkembang seperti itu. Selanjutnya yang kedua, rendahnya pelatihan guru yang tadi saya sebutkan ya. Jadi Bapak Ibu di negara-negara berkembang seperti India, Brazil, dan termasuk Indonesia juga mempunyai masalah kesenjangan, yaitu sekolah ini termasuk bagus misalnya ya, bagus mempunyai buku-buku, namun krisis literasi dan numerasinya
tidak berkembang atau disebut apa ya? Ya masih di bawah rata-rata lah seperti itu. Jadi banyak kasus anak yang bisa naik kelas tetapi nggak bisa baca. Data ini saya ambil dari data PISA tahun 2022. Bapak Ibu tahu nggak ranking Indonesia itu numerasinya ranking 68 dari 81 negara. Seperti itu. Lalu juga ada di negara konflik seperti Afghanistan, Sudan atau Yaman. Jadi anak-anak itu nggak bisa sekolah sama sekali ya, karena ya sekolahnya tidak ada gitu kan, hancur lebur dan guru juga nggak ada juga kan, karena kan tidak ada sekolah gitu ya. Jadi krisis yang paling dasar itu yang pertama ya akses juga. Lalu yang ketiga yaitu metode pembelajaran yang monoton. Mungkin kurikulum yang berat hafalan, jadi anak juga menjadi mesin jawab soal gitu ya, bukan pemecah masalah. Anak-anak ini mungkin kurang dilatih, jadi masih menggunakan, guru masih cenderung menggunakan metode ceramah satu arah seperti itu. Jadi teknologi juga kadang-kadang dipakainya tidak bijak gitu. Ada HP tapi dipakainya untuk main game, bukan untuk belajar. Seperti itu. Dan kesenjangan ekonomi juga seperti anak yang maksudnya maaf ya kurang mampu gitu ya. Mungkin itu berpengaruh, sangat berpengaruh. Selanjutnya, dampak krisis pendidikan terhadap keterampilan bahasa reseptif. Yang pertama, rendahnya kemampuan memahami bacaan. Bacaan di sini maksudnya numerasi dan literasi. Mungkin jadi gerakan membaca, perkembangan perpustakaan digital, penyediaan perpustakaan dan penyediaan buku berkualitas, lalu pembelajaran yang berbasis teks juga masih harus dikuatkan lagi. Selanjutnya menurunnya kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis di sini yaitu anak-anak itu hanya menjadi mesin penjawab soal aja, tapi tidak apa ya Bapak Ibu. Jadi bahasanya tidak diajarkan untuk berpikir kritis gitu, untuk memecahkan suatu persoalan atau problem solving yang dihadapi anak-anak sehari-hari seperti itu. Lalu yang ketiga menurunnya minat membaca. Anak-anak juga selain eh, kurangnya berpikir kritis tadi, anak-anak peserta didik kurang membaca karena hanya mungkin membaca tetapi kurang memahami. Seperti itu. Selanjutnya, kesulitan memahami teks akademik. Teks akademik di sini misalnya artikel ilmiah, jurnal, dan teks argumentatif. Dan yang terakhir meningkatnya ketergantungan pada media sosial. Media sosial ini harus dibiasakan gitu. Jadi tidak hanya di sekolah mungkin HP dilarang mungkin ya sebagian sekolah dilarang dipergunakan atau dititip kepada guru BK gitu ya. Tetapi guru piket maksudnya. Tetapi untuk di rumah kan juga mungkin harus dibiasakan juga. Jadi ini tuh butuh kerjasama sih dengan orang tua di rumah. Tidak hanya yang di sekolah saja, tapi di rumah juga supaya mengurangi ketergantungan pada media sosial. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi dampak krisis pendidikan itu juga harus didukung oleh keluarga. Seperti itu. Baik, mungkin dari saya segitu aja. Bapak silahkan. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Najwa. Silahkan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Novi untuk waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan solusi mengatasi krisis pendidikan. Nah, setelah mengetahui berbagai permasalahan dalam krisis pendidikan, tentu diperlukan beberapa solusi untuk mengatasinya. Solusi yang pertama yaitu penguatan literasi membaca. Kemampuan membaca yang baik akan membantu peserta didik memahami informasi, berpikir kritis, dan meningkatkan hasil belajar mereka. Solusi yang kedua yaitu pemerataan pendidikan digital.
Di era teknologi saat ini, semua siswa perlu mendapatkan akses internet, perangkat belajar, dan keterampilan digital agar tidak terjadi kesenjangan pendidikan. Nah, solusi yang ketiga yaitu reformasi kurikulum. Kurikulum perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga pembelajaran lebih relevan, fleksibel, dan mampu membekali siswa dengan keterampilan abad ke-21. Selanjutnya yaitu peningkatan kesejahteraan guru juga sangat penting ya. Guru yang sejahtera itu akan lebih fokus dan termotivasi dalam memberikan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu diperlukan perlindungan pendidikan di daerah konflik. Anak-anak yang berada di wilayah konflik harus tetap mendapatkan hak pendidikan yang aman dan layak supaya mereka itu masa depannya tidak terhambat. Nah, dengan menerapkan berbagai solusi tersebut, secara bersama-sama diharapkan kualitas pendidikan dapat meningkat dan dampak krisis pendidikan dapat diminimalkan. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Rian selaku moderator. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah memaparkan materinya yang sangat luar biasa. Tadi materi demi materi telah disampaikan. Sebelum kesimpulan, mari kita buka sesi tanya jawab atau diskusi ya. Nanti sharing saja. Ketika kami nggak bisa jawab, mungkin yang lainnya juga bisa jawab ya. Kami buka untuk 2 termin. Termin pertama untuk 3 orang penanya, silahkan untuk mengacungkan tangan atau raise hand untuk yang akan bertanya. Silahkan Bu Aen, Nurillah. Izin bertanya Bapak Ibu. Ya, Ya. dalam materi yang telah dipaparkan tadi, banyak sekali menyoroti tentang rendahnya literasi. Nah, namun apakah rendahnya literasi ini merupakan penyebab krisisnya pendidikan? Atau justru akibat dari rendahnya literasi itu dari krisis pendidikan itu sendiri? Bagaimana Bapak Ibu tentang pertanyaan tadi? Baik, kami tampung dulu ya Bu Aen. Pertanyaannya adalah apakah rendahnya literasi merupakan penyebab krisis pendidikan atau justru akibat dari krisis pendidikan itu sendiri ya. Silahkan untuk penanya kedua ada Ibu Mary Oktaviani Putri. Silahkan Bu Mary. Terima kasih pada kelompok penyaji. Di sini saya mau bertanya, dalam presentasi tadi dijelaskan bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama krisis pendidikan. Namun, terdapat banyak individu yang berasal dari keluarga miskin, tapi mampu mencapai prestasi akademik yang tinggi. Nah, saya ingin kelompok Anda menjelaskan fenomena tersebut. Apakah hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan sebenarnya bukan faktor utama penyebab krisis pendidikan itu sendiri? Begitu. Bagaimana, Bapak Ibu? Apa Ya, jelas? yang saya tangkap pertanyaannya yaitu dari Bu Mary, apakah hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan sebenarnya bukan faktor utama penyebab ya krisis pendidikan seperti itu. Betul. Ya, penanya ketiga, saya persilakan tadi yang raisen siapa? Bu Mar'ah, Bu Mar'atus Soliah ya. Iya, terima kasih Pak Rian. Izin bertanya. Tadi kan sudah dibahas tentang krisis pendidikan ya Pak ya dalam presentasi ini. Saya mau bertanya tentang krisis pendidikan itu sendiri. Sebenarnya apakah krisis pendidikan ini
merupakan cerminan dari aspek krisis yang lain seperti sosial, ekonomi, dan politik, terus kemudian berdampak pada pendidikan itu sendiri, atau memang pendidikan kita tuh benar-benar sedang mengalami krisis pendidikan gitu, Pak? Bagaimana Pak Rian, bisa ditangkap pertanyaannya? Baik, yang saya tangkap pertanyaannya adalah apakah krisis pendidikan yang dibahas dalam kelompok ini benar-benar merupakan krisis pendidikan atau sebenarnya merupakan cermin dari krisis sosial, ekonomi, dan politik ya di negara kita sendiri yang kemudian berdampak pada pendidikan Indonesia ya. Seperti itu ya, Bu Marah. Iya, betul Pak. Baik, ada 3 penanya. Yang pertama dari Bu Aen, yang kedua dari Bu Mary, dan yang ketiga dari Bu Mar'atus Soliah. Silakan Ibu Bapak yang akan menanggapi pertanyaan tersebut, saya persilahkan. Saya mencoba menjawab pertanyaan Bu Ain. Silakan Bu. Yang tadi kan ditanyakan literasi itu penyebab krisis atau akibat dari krisis gitu kan ya. Jadi ini sama saya menjawab telur dulu apa ayam dulu. Mirip seperti itu. Jadi sebenarnya hubungan antara literasi sama krisis pendidikan itu sifatnya timbal balik ya, saling saling memperkuat, saling ketergantungan. Rendahnya literasi itu bisa jadi penyebab krisis pendidikan, tapi saat yang sama juga bisa jadi akibat dari krisis. Jadi keduanya itu apa ya, nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi saling mempengaruhi. Sebagai penyebab, misalnya ya, rendahnya literasi membuat peserta didik mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Misalkan kalau nggak bisa memahami konteks bacaan, mereka kan akan kesulitan memahami pelajaran, hampir di semua pelajaran. Literasi bukan sekedar membaca huruf ya, dan kata ya, tapi juga kemampuan memahami, menafsirkan, mengevaluasi, serta menggunakan informasi secara kritis. Jadi ketika kemampuan literasi rendah, peserta didik tidak mampu menangkap kegiatan utama, menghubungkan informasi maupun menyusun pemahaman yang mendalam terhadap suatu konsep. Contohnya dalam keseharian itu saya pernah mengajar di kelas rendah SD dengan di kelas tinggi. Di kelas rendah, kelas 1, kelas 2 belum bisa baca, wah repot gitu ya. Boro-boro memahami isi bacaan, membaca merangkaikan huruf aja belum bisa. Itu sangat kesulitan memahami pelajaran. Di kelas tinggi pun seperti itu. Kan untuk di kelas tinggi kan mulai menganalisis suatu bacaan gitu ya. Jadi kalau tidak bisa memahami isi bacaan, tentu akan kesulitan dalam memahami pelajaran tersebut. Kemudian juga literasi juga jadi akibat ya dari krisis pendidikan. Sistem pendidikan yang gagal itu yang gagal menyediakan pendidikan yang bermutu, maka kemampuan literasi peserta didik juga ikut melemah. Misalnya nih, ke sekolah yang kekurangan guru profesional, fasilitas belajar yang minim, tidak memiliki budaya yang kuat, itu cenderung menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan literasi yang rendah. Jadi peserta didik itu harus menerima, tidak hanya menerima dan menyimpan informasi dari guru. Jadi guru itu harus menjadi fasilitator untuk memberikan ruang kepada murid untuk berdialog, mempertanyakan informasi maupun membangun pengetahuan yang kritis sehingga literasi itu bisa terbangun. Gitu. Mungkin ada tambahan yang lain, Pak Rian? Iya, terima kasih Bu Eha atas jawabannya. Saya akan menambahkan sedikit dari apa yang dibahas oleh Bu Eha tadi menjawab pertanyaan Bu Aen.
ada juga teori konstruktivisme dari Piaget dan Vygotsky juga memperkuat argumen ini ya. Menurut konstruktivisme itu pengetahuan dibangun secara aktif melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar yang bermakna ya. Jika proses pembelajaran tidak diberi kesempatan, pengalaman belajar yang bermakna tidak akan terjalin ya kepada peserta didik untuk berdiskusi, untuk menganalisis dan mengkonstruksi makna dari bacaan-bacaan yang ada. Maka kemampuan literasinya tidak akan berkembang secara optimal. Artinya, rendahnya literasi bukan hanya persoalan kemampuan individu, tetapi juga kegagalan sistem dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Jadi, pengalaman belajar yang bermakna harus diciptakan oleh seorang guru ya, kita sendiri seperti itu. Bagaimana Bu Aen? Cukup. Ya, cukup jelas Bapak Ibu. Terima kasih banyak Terima kasih penjelasannya. Bu Aen. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mary. Silahkan Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Mary. Bagaimana? Bu Nopi ingin menjawab? Ya, izin Bapak Rian. Ya. Maaf, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Butri ya, yang di kolom chat. Apabila kelompok diberikan kewenangan untuk membuat terkait dengan krisis pendidikan, kira-kira mana yang menjadi prioritas? Kesejahteraan guru, penguatan literasi, atau pemerataan teknologi, begitu ya Bu ya? Itu Kalau dari menurut Bu Tri itu ya? Putri ya, iya Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya, ini kan hanya kebijakan masing-masing saya ini ya, masing-masing pribadi gitu ya. Kalau saya pribadi memilih menyejahterakan guru dulu gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita ibarat analoginya seperti ini, misalnya kita mau panen padi ya Pak. Yang pertama kan sejahterakan dulu petaninya gitu kan. eh, Sejahterakan dulu petaninya, lalu petaninya kan pasti jadi semakin profesional, semakin rajin ke sawah, memupuk padi dan sebagainya. Setelah bagus kerjanya itu kan otomatis padinya pun ikut bagus. Nah, analoginya berarti padi itu literasinya seperti itu ya, ilmunya gitu, ilmu literasi. Lalu dikasihlah traktor. Traktor itu seperti teknologinya ya, ibaratnya teknologinya. Jadi kalau petaninya bagus atau gurunya bagus, lalu dia menanam padinya juga bagus, literasi seperti itu. Lalu dikasih fasilitas seperti traktor atau teknologi. Insya Allah bakal urutannya sih seperti itu ya, Bu. Dari guru, mensejahterakan guru dulu, lalu kan literasi ikut berkesinambungan, bagus juga. Lalu yang ketiga itu teknologi. Jadi untuk prioritas saya sih guru dulu ya, mensejahterakan guru. Seperti laptop secanggih apapun, kalau gurunya capek, gajinya telat, atau nggak ada pelatihan, ya nggak jalan gitu ya. Mungkin kita sepengalaman semua ya. Kalau guru itu memang fokus ngajar, tetapi bukan fokus memikirkan cicilan seperti itu. Jadi yang itu sebenarnya efek berantai ya, yang harus diatasi di Indonesia ini. Yang pertama yaitu kesejahteraan guru. Jadi guru itu ikut pelatihan-pelatihan untuk mensejahterakan guru, untuk apa? Meningkatkan literasi anak. Setelah itu baru dikasih teknologi seperti itu. Jadi secanggih apapun teknologinya, secanggih apapun AI gitu ya sekarang, tetapi kalau dari guru sendiri yang ini ya yang tidak diprioritaskan. Karena menurut data di PISA ada beberapa negara yang ibaratnya kayak apa ya? eh, Seperti contohnya negara maju seperti Singapura ya. Singapura, Jepang, Finlandia gitu. Jadi kuncinya gurunya itu dihargai.
gurunya dihargai, dikasih pembelajaran, dikasih proyek yang apa namanya, yang program inilah ya, yang maju gitu. Akhirnya jadi mengejar ketertinggalan. Dan anak juga dikasih proyek, Pak, bukan hafalan-hafalan gitu. Jadi untuk apa namanya, literasi itu juga dibutuhkan dari si petaninya ini ya, si apa sih kalau kita pelakunya gitu ya. Seperti itu, Ibu. Jadi kalau misalkan saya disuruh pilih ya saya lebih baik sejahterakan dulu guru, baru literasi dan yang terakhir teknologi. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menyanggah jawaban saya, silahkan Bapak Ibu. Bagaimana Ibu Tri? Apa jawabannya sudah cukup atau masih kurang? Kapan kita sejahtera katanya. Mudah-mudahan kita semuanya sejahtera. Amin. Amin, Pak. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Mary atau dari Ibu Mar'atus Solihah, apakah ada yang mau menjawab atau Izin menambahkan menjawab, dari yang tadi juga nggak apa-apa. Dari yang izin menjawab iya, Bu Mary. Izin menjawab pertanyaan Bu Mary, Pak. Ya, tadi kan kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama ya. Tapi kenapa ada individu yang dari keluarga miskin itu bisa prestasi akademik yang tinggi ya? Sebenarnya kita harus ngebedain ya, namanya individual dan struktural gitu. Jadi memang memang benar gitu ya. Dalam penelitian ada banyak Bu contoh Eha, individu mohon maaf suaranya tidak terdengar, Bu. Dari tadi juga nggak denger kekerebekan. ya ya. Aduh, ini sudah lelah sepertinya ketopnya. Coba ya. Jadi memang terdapat contoh individu yang dari keluarga miskin yang meraih prestasi akademik yang tinggi, tapi keberhasilan individu ini bukan merupakan faktor utama dari penyebab krisis pendidikan. Masih terdengar? Terdengar? Nggak jelas. Jelas ya? Enggak. Dijawab pakai kolom chat aja gimana? Oh ya sudah. Kalau gini jelas? Terdengar jelas nggak? Enggak ya? Udah nanti di kolom chat ya. Atau ada yang lain yang menambahkan? ada yang mau menjawab? Menambahkan dari pertanyaan Bu Mary? Baik, saya menambahkan sedikit tentang apa yang sudah disampaikan Bu Eha tadi. Memang benar ya bahwa terdapat banyak contoh individu dari keluarga miskin yang berhasil meraih prestasi ya. Tidak hanya keluarga yang punya dan kaya bisa meraih prestasi, tapi dari keluarga yang kurang mampu juga dapat meraih prestasi akademik tinggi. Namun keberhasilan beberapa individu tidak dapat digunakan untuk menaifkan fakta bahwa kemiskinan secara umum tetap menjadi salah satu faktor utama ya penyebab krisis pendidikan. Nah, ketika di dalam pendidikan kita tidak mampu, apalagi meningkat ke dalam jenjang yang lebih tinggi, contohnya misalkan SMA dan ke tingkat perguruan tinggi, itu mungkin sangat dibutuhkan sekali ya. Di dalam pendidikan itu adalah faktor utamanya adalah finansial. Karena tanpa finansial, tanpa apa namanya ditunjang oleh faktor itu tadi ya,
faktor utamanya adalah eh, apa namanya? Faktor kemiskinan ya, maka pendidikan tidak akan tercapai, akan berhenti di tengah jalan dan sebagainya. Itu mungkin tambahan dari saya. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Maratu Solihah. Silahkan Bapak Ibu ada yang mau menjawab? Bu Saya Najwa? Parian, Ya, ya Bu saya Najwa. akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Mar'ah. Pertanyaannya itu, apakah krisis pendidikan yang dibahas dalam presentasi ini benar-benar merupakan krisis pendidikan atau sebenarnya merupakan cerminan dari krisis sosial, ekonomi, dan politik yang kemudian berdampak pada pendidikan? Nah, menurut saya, krisis pendidikan yang dibahas dalam presentasi tadi sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai persoalan pendidikan semata, melainkan merupakan refleksi dari krisis sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang terjadi dalam suatu negara. Nah, hal tersebut bisa dilihat dari berbagai kasus yang telah dipaparkan dalam presentasi tadi. Misalnya, di Palestina dan Sudan, masalah utama yang menyebabkan pendidikan terganggu itu bukanlah kegagalan kurikulum atau rendahnya kompetensi guru, melainkan konflik bersenjata yang menghancurkan sekolah, memaksa guru mengungsi, dan menghilangkan rasa aman peserta didik. Nah, dalam kasus ini, krisis pendidikan merupakan dampak dari krisis politik dan kemanusiaan. Demikian pula, pada faktor kemiskinan, anak-anak yang putus sekolah seringkali bukan karena tidak ingin belajar, melainkan karena tekanan ekonomi yang memaksa mereka bekerja membantu keluarga. Nah, ini menunjukkan bahwa krisis pendidikan juga berkaitan erat dengan krisis ekonomi dan ketimpangan sosial. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Najwa atas jawabannya. Bagaimana Bu Mar'ah? Iya, terima kasih Bu Najwa jawabannya, Pak Rian. Berarti intinya saling keterkaitan ya, Bu Najwa Iya, ya. iya. Ya, betul sekali Bu Maratu Solihah. Termin pertama sudah kita lalui. Ada 4 penanya. Apakah kita mau buka termin kedua atau dilanjut oleh Ibu Cukup dosen? kayaknya Bu. Pak, cukup dulu. Cukup dulu Bu. Ya, Mm-mm. baik Bu. Silahkan Bu. Ini udah ditutup, Bapak. Oh, belum Bu, belum. Tutup dulu ya, nanti saya lanjutin. Baik, mari kita bersama-sama tutup. Sebelum ditutup, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Mohon di-share screen lagi. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu krisis pendidikan global merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh kemiskinan, konflik, rendahnya literasi, kesenjangan digital, dan rendahnya kualitas guru. Krisis tersebut terjadi di berbagai negara dengan karakteristik yang berbeda-beda. Palestina, Afghanistan, Sudan, Somalia, India, dan Indonesia merupakan beberapa negara yang menghadapi krisis pendidikan yang mendesak. Dampak krisis pendidikan sangat besar terhadap keterampilan berbahasa reseptif, terutama kemampuan membaca dan memahami informasi secara kritis. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama melalui penguatan literasi, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas guru, reformasi kurikulum, dan pemanfaatan teknologi pendidikan secara merata. Itu saja.
kesimpulannya dari kelompok kami mungkin banyak kekurangan dalam hal penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali presentasi hari ini melengkapi bahasan kita sebelumnya juga bahas tentang krisis pendidikan ya. Tapi ini diperluas oleh tim Parian. Saya rasa cukup ya untuk krisis pendidikan. Saya akan beralih ke tema selanjutnya yaitu kesalahpahaman dalam komunikasi digital. Bentar, Pak Rian bisa di stop screen? Atau siapa yang share screen ini? Ibu Novi, stop screen. Ini terlihat ya materi saya? Lihat, Bu. Lihat, Bu. Terlihat ya. Baik, kita lanjutkan ya. Agak cepat karena waktunya mau habis. Kesalahpahaman dalam komunikasi digital. Kesalahpahaman dalam komunikasi digital ini kan tidak sedikit terjadi ya, karena komunikasi digital kan dia terbatas, tidak seperti tatap muka, tidak ada mimik wajah, tidak ada intonasi, sehingga makna yang diharapkan oleh penutur itu seringkali atau kerap kali bergeser, dan ini merupakan kemunduran sebenarnya ya, tapi kemunduran yang bisa diperbaiki. Nah, ini ada buku di samping ini, saya taruh foto buku Steven Pinker. Ini adalah ahli linguistik dan juga kognitif kognitif dan linguistik ya. Bukunya berjudul Enlightenment Now atau Pencerahan Sekarang. Ada semangat-semangat abad pencerahan yang bisa dipakai atau relevan ke segala masalah yang kita hadapi saat ini, yaitu kalau mau manusia ini mempertahankan atau membela nalarnya, kemudian sains, humanisme, dan kemajuan, maka optimisme akan peradaban manusia itu maju, insya Allah tercapai gitu ya. Buku ini terbit 2018, belum lama-lama sekali, belum di atas 10 tahun ya. Jadi secara singkat, buku ini mengagumi apa saja yang ada pada abad pencerahan dan setelahnya ya, yaitu manusia sudah mau membela nalarnya, sudah mau melek sains atau belajar sains, dan juga memperhatikan kemanusiaan atau humanisme dan juga kemajuan. Nah, ini secara data membawa manusia kepada arah kehidupan yang lebih baik. Contohnya saja misalnya dulu sebelum abad pencerahan, waktu kita atau waktu umat manusia hanya percaya pada dogma-dogma, apa kata raja Yunani, Romawi kuno, tapi setelah abad pencerahan kan kita Immanuel Kant, ditandai dengan Immanuel Kant, sudah mulai mempertanyakan sebuah klaim kebenaran. Apakah iya, apakah tidak misalnya. Ini benar nggak sih? Tidak hanya mempercayai semata. Itu yang disebut dengan nalar, sains dan humanisme. Nah, ini warisan-warisan itu sampai saat ini yang membawa kehidupan kita menjadi lebih baik. Maka kalau ada masalah, jangan-jangan nalar kita bermasalah, sains kita bermasalah, dan kemanusiaan kita bermasalah, termasuk kesalahpahaman dalam komunikasi digital. Jangan-jangan nalar kita tidak dimanfaatkan ketika berkomunikasi digital sehingga terjadi salah paham. Ini ada dua contoh kasus besar. Yang pertama ini Sri Mulyani. Bapak Ibu mungkin sempat dengar tentang narasi guru beban negara yang sebenarnya adalah salah diartikan atau konteks tidak dipahami secara utuh, padahal beliau sedang membahas anggaran negara, bukan merendahkan profesinya. Kemudian yang sebelah lagi ada Baim Wong, eh, konten prank KDRT Baim Wong dikecam banyak pihak, dan Baim Wong ini beralibi bahwa dia cuma bercandaan, tapi nyatanya banyak pihak yang merasa resah akibat konten tersebut.
Di era digital, pesan yang disampaikan seseorang seringkali diterima berbeda dari maksud aslinya. Keterbatasan konteks, potongan video, judul yang sensasional, serta kecenderungan publik untuk bereaksi cepat dapat memicu kesalahpahaman yang meluas. Hal ini tampak pada kasus pernyataan Sri Mulyani yang viral dengan narasi guru adalah beban. Padahal pernyataan tersebut berbeda dalam konteks pembahasan anggaran pendidikan, tidak secara harfiah merendahkan profesi guru. Kemudian fenomena serupa juga terlihat pada konten Baim Wong terkait isu KDRT yang memunculkan beragam interpretasi dan perdebatan publik karena perbedaan pemahaman terhadap maksud, konteks maupun cara penyampaiannya. Maksudnya dia bercanda, tetapi itu hasilnya bukan bercanda. Kasus-kasus ini berarti komunikasi itu bukan cuman sekadar menyampaikan kata-kata, tapi proses menafsirkan makna. Karena itu pemikiran Pinker dalam buku Enlightenment Now menjadi relevan untuk dikaji. Pinker menekankan pentingnya rasionalitas, berpikir kritis, penggunaan bukti, dan kehati-hatian dalam menarik kesimpulan. Di tengah derasnya arus info, pendekatan tersebut bantu masyarakat menghindari kesalahpahaman, memeriksa konteks secara utuh, serta membangun budaya komunikasi yang lebih jernih, adil, dan berbasis nalar daripada sekedar reaksi emosional. Nih, mengapa sih kesalahpahaman mudah terjadi di komunikasi digital? Tadi sudah saya bahas, yaitu pesan digital ini kehilangan ekspresi wajah, intonasi, dan bahasa tubuh. Kemudian informasi tersebarnya sangat cepat, jadi sebelum diverifikasi oleh penyimaknya. Kemudian sudah dibagikan lagi, diteruskan gitu ya, sehingga kesalahpahaman mudah terjadi. Dan algoritma medsos mendorong konten yang memancing emosi. Yang namanya algoritma kan menyajikan apa-apa yang udah disukai oleh emosi penggunanya ya, disodorkan lagi yang sesuai dengan kesukaan atau selera penggunanya. Orang cenderung membaca sesuai asumsi yang sudah dimilikinya. Ada kecenderungan memang seperti itu secara biologis, secara alami, tapi itu bisa dilatih sebenarnya untuk dilawan atau tidak diikuti ya. Akibatnya satu kalimat dapat ditafsirkan secara berbeda dari maksud pembicara. Kemudian solusinya menurut buku itu apa ya? Dibalikin lagi ke tadi tagline-nya dia ya, nalar, science, dan humanisme. Utamakan nalar sebelum reaksi. Pinker menekankan pentingnya berpikir kritis dan berbasis bukti. Dalam komunikasi digital, jangan langsung marah atau menyimpulkan. Baca konteks secara utuh, cari sumber asli sebelum membagikan info. Prinsipnya pahami dulu baru menilai. Nah, jadi ini utamakan lagi nalar. Misalnya ada judul-judul berita yang sensasional. Nah, kita mulai coba pertanyakan ulang mana buktinya gitu. Apakah benar gitu. Kemudian gunakan verifikasi berbasis fakta. Salah satu pilar Enlightenment Now adalah sains. Ketika menemukan informasi viral, periksa sumbernya, bandingkan dengan media terpercaya. Bedakan fakta, opini, dan interpretasi. Prinsipnya, klaim luar biasa membutuhkan bukti yang juga harus memadai. Contohnya, vaksin ini berbahaya gitu. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa gitu ya, klaimnya. Dia bisa bilang vaksin yang sudah diciptakan berdasarkan penelitian, terus kemudian dia klaim adalah berbahaya. Nah, kalau gitu kita mana buktinya gitu. Harusnya buktinya juga perlu memadai, klaimnya aja luar biasa. Nah, kita menuntut bukti dari klaim-klaim yang tidak bertanggung jawab. Kemudian terapkan humanisme dalam berkomunikasi. Humanisme berarti melihat orang lain sebagai sesama manusia yang memiliki juga keterbatasan. Dalam ruang digital, hindari menyerang pribadi. Beri kemungkinan bahwa lawan bicara itu bisa saja salah paham, bukan punya niat yang buruk. Tapi bisa jadi dia salah paham. Tidak selalu punya karena begitu karena dia jahat, tidak selalu ya.
Gunakan bahasa yang memperjelas, bukan memperkeruh. Prinsipnya berusaha pahami sebelum menghakimi. Sadari bahwa bahasa tidak selalu sempurna. Pemikiran Pinker tentang bahasa menunjukkan bahwa makna tidak hanya berada pada kata-kata, tapi juga pada konteks. Karena itu, hindari kalimat ambigu, jelaskan maksud secara eksplisit, jelas, gunakan contoh jika topiknya sensitif. Prinsipnya, pesan yang jelas akan mengurangi peluang salah tafsir. Kemudian bangun budaya diskusi, bukan budaya viral. Yang viral itu perlu didiskusikan ulang, bukan serta-merta harus diyakini bahwa itu adalah kebenaran. Enlightenment ini menekankan kemajuan melalui pertukaran gagasan yang terbuka. Di media digital, fokus pada argumen bukan popularitas. Jadi argumennya yang disertai banyak bukti dan kuat itulah yang bisa kita ikuti atau mungkin kita yakini, bukan yang populer gitu. Hargai perbedaan pendapat. Jadikan dialog sebagai sarana belajar, bukan memenangkan pertengkaran. Prinsipnya tujuan komunikasi adalah mencari pemahaman, bukan sekadar memenangkan debat. Nah, jadi ciri-ciri enlightenment itu pencerahan kan mau dikritik ya, terbuka terhadap pembaharuan atau revisi. Seyakin-yakinnya kita terhadap sebuah klaim kebenaran itu harus legowo ya apabila ternyata ada bukti baru yang berubah. Seperti contohnya ya ujian tes, skripsi atau tesis. Kita sudah membuatnya seyakin-yakinnya, sepertinya ini sudah benar, sudah sempurna. Tapi yang namanya ciri ilmiah harus terbuka untuk dikritik dan direvisi apabila memang benar bertemu dengan kesalahan atau kekeliruan. Kalau mau tidak salah ya berarti bukan nulis sebuah produk ilmiah, melainkan sebuah kitab mungkin. Jadi abad pencerahan mengajarkan kita demikian ya, harus eh, terbuka. Kemudian kalau di dalam pembelajaran bahasa, wujud-wujudnya implementasinya bisa gimana sih? Menurut Pinker nih, kalau reseptif ya, memahami bahasa berarti bukan sekedar menerima kata-kata, tapi menafsirkan maksud, konteks, dan informasi yang melatarinya. Karena itu, pembelajaran reseptif tidak cukup hanya menguji apa yang tertulis atau apa yang terdengar, melainkan juga melatih kemampuan berpikir kritis terhadap pesan, seperti mengidentifikasi fakta, opini, dan asumsi dalam teks, menekankan konteks yang mempengaruhi makna, menemukan konteks yang mempengaruhi makna, membandingkan berbagai sumber info, mengidentifikasi potensi kesalahpahaman dalam satu pesan, memverifikasi info sebelum mempercayainya. Siswa menjadi pembaca dan penyimak yang tidak mudah terpengaruh hoaks, judul provokatif, atau potongan informasi yang kehilangan konteks. Tujuannya itu. Kemudian kalau yang produktif, Pinker menjelaskan bahwa seringkali penutur atau penulis menganggap orang lain memahami apa yang ada di pikirannya, padahal tidak demikian. Jadi ada mungkin konten-konten orang Batak misalnya, itu yang itulah, yang apa kali, yang mana, yang ini loh, yang itu nggak jelas. Dia menganggap bahwa pendengarnya itu pasti tahu apa yang ada di kepalanya, sehingga produksi bahasanya itu ambigu ya. Sebenarnya pendengarnya atau penyimaknya tuh nggak tahu apa maksud dia. Nah, oleh karena itu pembelajaran yang produktif harus melatih siswa menyampaikan pesan secara jelas, logis, dan mempertimbangkan sudut pandang audiens. Implementasinya bisa berbentuk menyusun argumen berbasis alasan dan bukti, menggunakan bahasa yang tidak ambigu, menyesuaikan bahasa dengan audiens, memparafrasekan gagasan agar lebih mudah dipahami, menulis dan berbicara dengan mempertimbangkan kemungkinan salah tafsir. Tujuannya siswa jadi komunikator yang mampu menyampaikan gagasan secara efektif, bertanggung jawab, dan minim kesalahpahaman. Masalah utama komunikasi bukan
pada kata-kata yang diucapkan, melainkan pada jarak antara pikiran pembaca dan pemahaman pendengar. Tugas pendidik bahasa adalah memperkecil jarak tersebut. Jadi mungkin sebagian besar masalah komunikasi udah enggak lagi tentang tata bahasa, kata-kata, kaidah, pemakaian diksi. Mungkin itu sudah sedikit-sedikit ada perbaikan atau benar ya untuk sekarang ini. Tapi ternyata eh, jarak atau maksud dari si eh, pembicara ke si pendengar itu ternyata berbeda. Nah, jembatan-jembatan untuk sama adalah tugas pendidik bahasa. Kemudian Enlightenment Now itu berargumen bahwa dunia secara umum terus mengalami kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, meskipun media dan opini publik sering memberikan kesan yang sebaliknya, nakut-nakutin ya, ancaman AI, krisis iklim yang mendekati kiamat dan segala macam gitu ya. Sebenarnya dari sebelum abad pencerahan dan kemudian ada abad pencerahan sampai sekarang perlu diakui secara data kita mengalami kehidupan yang lebih baik gitu ya. Dulu mungkin orang demam banyak berujung kematian, sekarang karena sains, karena nalar manusia kita menemukan obat dan bisa bertahan hidup lebih lama. Kemudian menurut Pinker, kemajuan ini terjadi ya karena manusia mau memanfaatkan warisan pemikiran zaman pencerahan, yaitu yang jadi kunci yang dia pegang adalah ya nalar, sains, humanisme, dan kemajuan. Kemudian gagasan Pinker, ini dunia sebenarnya semakin baik. Tadi sudah kita singgung contohnya. Kemudian nalar itu lebih penting daripada emosi dan prasangka. Manusia dapat memecahkan masalah ketika menggunakan akal sehat, berpikir kritis, dan mengevaluasi bukti. Mungkin dulu sebelum abad pencerahan boleh-boleh aja kita langsung percaya apa yang dikatakan raja, tapi dikatakan raja atau apa yang menjadi dogma gitu pada zaman itu. Tapi kalau sekarang enggak, manusia sudah mulai mempertimbangkan ulang sebuah klaim kebenaran apakah akan dia yakini atau enggak ya, atau kayaknya ada yang keliru. Itu ciri-ciri abad pencerahan yang masih bisa dipertahankan sampai sekarang apabila kita menemui masalah, pakai nalarnya. Kemudian sains adalah alat terbaik untuk memahami dunia. Sains memungkinkan manusia menguji klaim. Kan ada sekarang ya apa metode ilmiahnya, cara menguji kebenarannya gimana gitu. Kemudian memperbaiki kesalahan, menemukan solusi yang baru. Karena itu keputusan publik sebaiknya didasarkan pada bukti, bukan sekedar opini. Kemudian humanisme sebagai landasan moral. Humanisme menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama. Artinya yang namanya bermoral, yang kita anggap bermoral berarti adalah yang mengurangi penderitaan manusia. Perang dikatakan tidak bermoral karena menambah penderitaan manusia. Makanya sama-sama umat manusia di dunia harus mengupayakan perdamaian. Kemudian menghormati hak dan martabat setiap individu. Makanya tidak ada satu individu pun yang sepakat dengan pembunuhan. Karena hidup adalah bagian dari salah satu hak individu. Maka semua orang akan marah ketika eh, pembunuhan dilakukan gitu. Kemudian memperluas empati kepada kelompok yang berbeda. Kemarin mungkin saya bahas tentang Perang Dunia yang bisa terjadi propaganda karena bahasa gitu ya. Jadi orang seolah-olah dianggap musuh layak mati, padahal tidak demikian. Dia sama-sama manusia. Empati harus dimainkan atau diperankan. Kemudian kemajuan bukan sesuatu yang otomatis. Kita mau maju, peradabannya mau berkembang, itu perlu dilatih, bukan terjadi secara begitu saja. Ya, dilatihnya melalui apa? Melalui pendidikan, melalui pemberian kebebasan berpikir, diskusi terbuka, penelitian ilmiah, demokrasi, dan institusi yang sehat. Jika masyarakat meninggalkan nalar dan bukti, kemajuan bisa terhambat atau bahkan mundur.
Enlightenment Now adalah pembelaan terhadap gagasan bahwa kehidupan manusia dapat terus menjadi lebih baik sebenarnya apabila masyarakat mengandalkan nalar sains, humanisme, dan keterbukaan dalam menghadapi berbagai masalah. Kemudian ini ada tambahan 7 poin penting dari Enlightenment Now, yaitu untuk bahasa ya, yaitu biasakan bertanya apa buktinya. Jadi kalau kita bertemu dengan berita yang judulnya provokatif, sensasional, biasakan kita dan murid-murid tentunya yang butuh bimbingan ya, apa buktinya misalnya gitu. Terus kemudian belajar berpikir secara statistik. Ini mungkin yang lebih praktis ya. Kita coba ke arah statistiknya. Data ribuan kasus biasanya lebih dapat dipercaya daripada satu cerita yang sangat emosional. Ada judul sensasional, bacaannya atau narasinya emosional, tapi datanya dikit, minim. Sama datanya yang ribuan, walaupun judul ilmiah itu kan kaku ya. Walaupun judulnya enggak emosional, itu lebih menang mana gitu ya. Tentu secara statistik kita lebih mempercayai yang banyak datanya gitu. Kemudian pisahkan fakta dari perasaan. Apa yang saya dengar itu beda dengan apa yang benar-benar terjadi. Jadi ulang lagi atau verifikasi lagi. Ini cuma perasaan atau fakta sebenarnya ya. Kemudian cari kemungkinan penjelasan lain. Jadi carilah beberapa sumber dari setiap berita yang sensasional. Kemudian belajar logika sederhana. Misalnya bedakan sebab dan kebetulan. Setelah diberi laptop dia pintar ya. Nah, apakah laptop adalah penyebab dia pintar? Belum tentu ya. Itu kebetulan bisa jadi. Sebab kalau sebab belum tentu ya kan? Berkorelasi itu mungkin mungkin ada hubungannya, tapi kausalitas atau sebab akibat, sebab laptop maka dia pintar itu belum tentu. Jadi harus diajarkan perbedaan antara sebab dengan kebetulan. Kebetulan aja mungkin gitu. Dan bedakan korelasi dengan kausalitas atau sebab akibat, dia berhubungan itu belum tentu kausalitas. Terus argumen dan opini. Meskipun argumen dan opini ini terasa dekat, sama-sama pandangan orang, tapi argumen itu diikuti fakta, data, alasan yang banyak dan kuat. Sedangkan opini berdasarkan dari intuisi atau feeling atau perasaan. Kemudian latih untuk mau mengubah pendapat ketika bukti berubah. Saya yakin permen ini asam, misalnya gitu. Soalnya di lidah saya asam misalnya. Ternyata 10 teman mengatakan ini kurang asam, berarti ini nggak asam-asam banget dong gitu. Itu contoh ininya ya, contoh recehnya. Misalnya gitu, harus mau menerima bahwa yang dia klaim kebenaran itu barangkali salah. Kemudian banyak membaca pandangan yang berbeda. Semakin banyak kita tahu berbagai sudut pandang yang beda-beda, semakin kita bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, itu saja materi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Kelompok 8 masih ada ini Bu, apa games. Oh, ada game, boleh. Ya, Bu Eha, Ya, share screen. Ibu Tri ngantuk. Boleh, Pak. Mau nampilin apa, Parian? Games, kata Bu Eha, masih ada games. Oh, games. Oke. Nih, Kodok lagi ya? Kita mainan kodok nih. kesukaan. Oh ya, Oh iya kan, kodok lagi. Bu, kelas kita mah seneng mainan kodok, Bu. iya, tadi pagi main kodok, Bu. Nah, Sekarang kita main kodok. tadi Iya, pagi Bu. siapa yang menang? Oh, satu kelas, Bu. Oh, Kita menang main. semua. Kebersamaan, Bu. Ini mau main keroyokan ini. Menurut Paulo Freire, Wow, kalau literasi Freire. tidak hanya membaca teks, tapi juga
Kritis. Membaca dunia secara kritis. Kritis. Mantap, betul. Nggak tenggelam. Kesenjangan digital berarti Perbedaan akses teknologi dan internet. Perbedaan akses teknologi dan internet. Oke, menurut lanjut. Abraham Maslow, kebutuhan dasar yang harus terpenuhi sebelum seorang dapat belajar secara optimal adalah Rasa aman. Rasa aman, makanan, dan kesehatan. Iya. Oke. Bukan 10. Bulan pertama Menurut itu. Nico Laskar, penggunaan internet yang berlebihan dapat menyebabkan menurunnya deep learning. Menurunnya konsentrasi dan deep reading. Ayo pencet. Nah, Iya. salah satu karakteristik krisis pendidikan adalah kesulitan mengakses pendidikan. Kesulitan mengakses pendidikan. Salah satu solusi mengatasi krisis pendidikan adalah memperkuat program literasi membaca. Nah, dampak krisis pendidikan terhadap keterampilan berbahasa reseptif adalah menurunnya kemampuan berpikir meningkatnya kemampuan memahami bacaan. Yang mana nih? Menurunnya kemampuan berpikir kritis. Oh, dampak krisis. Menurunnya. Ya. Turun. Kemiskinan dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan mengakses pendidikan. Ini Menurut kayak UNESCO, ya. krisis pendidikan global saat ini disebut Global Learning Crisis. Global Learning Crisis. Pokoknya ada krisisnya itu. Tokoh yang mengembangkan teori humanistik dalam pendidikan adalah Tadi ada nggak? Itu kayaknya Jean Piaget ya. Piaget ya tadi dirimu nyebutnya itu ya, dan Vygotsky. Oh, salah. Salah nyambung yang C. Itu yang C tadi apa kayaknya. Paulo Freire ya? Paulo ya? Yang C kayaknya tadi itu. Kayaknya iya Paulo. Ambulah lagi toko sih ditanya. Gak apa-apa, 90.000 buat malam mingguan. Tapi kasihan kodoknya nyemplung. Lumayan 90.000. Iya. Oke, ditunggu ya Varian nanti pas luring. Lumayan yang jawab cuma presentasi orang pertama. Kelompok Varian pas luring ya. Yang jawab 3 orang, Bapak harus transfer ke 3 orang. Maaf, Bu. Oke. Ibu, izin Bu. Saya mau Ya, Ibu. nanya Bu. Boleh. Satu pertanyaan. Kalau bergantinya menteri, Bu, kan anak-anak bukannya fokus ke dalam pembelajaran ya, Bu ya. Tapi fokusnya ke adaptasi kurikulum. Ini termasuk krisis pendidikan apa krisis integrasi, Bu? Nah ya, kalau ganti menteri biasanya anak-anak jadi fokus ke penyesuaian kurikulum gitu ya, adaptasi Iya, kurikulum. betul. Ini krisis pendidikan atau bukan gitu ya, krisis pendidikan termasuk krisis integrasi berarti salah satunya karena kenapa krisis integrasi ya krisis kepemimpinan, kenapa kok ganti-ganti melulu misalnya, berarti kan ada mungkin perubahan selera pimpinan, ada mungkin ketidakpuasan masyarakat sehingga pengen diganti gitu. Saya rasa kalau sekadar berhentinya masa jabatan kan masih bisa diperpanjang ya. Tapi guru mungkin biasanya karena kerap ya, karena sering punya cara untuk ya udahlah jalanin dengan versi terbaik masing-masing karena terjadinya tidak sekali 2 kali, tapi Indonesia lumayan yang terhitung kerap ya atau sering. Gitu, Ibu. Mungkin ada yang mau menanggapi ini.
Apa mau udahan? Saya mau udahan, Bu. Baik, boleh udahan ya. Baik, karena waktunya sudah habis, terima kasih terutama buat tim yang bertugas, Varian dan tim, atas keseruan gamenya dan juga bahasanya, juga Bapak Ibu yang masih bertahan untuk tetap semangat dan lucu sore hari ini. Sampai ketemu lagi besok minggu depan. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih. Makasih banyak Bu Desi. Ya untuk Bapak Ibu presentator hari ini jangan lupa ya taruh di